Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Ayo, ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Dan siapa yang hadir pada hari ini? Angga Zakaria, Hadir. Hairul Ramadhani, hadir. M. Alvin Pratama, Hadir. M. Azril Iroma, Hadir. M. Habib Al-Fatir, Hadir. M. Kevin Putra Arwi, Hadir. Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, Hadir. Muhammad Diki Pratama, Hadir. Rafael Winata Akbar, Hadir. Sepriansa, Hadir. Tatak Kardapi, Hadir. Topan Duta Angkasa. Hadir. Oke, semuanya hadir semua ya hari ini. Baiklah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang teks berita. Coba kalian buka halaman 128 di buku paket kalian, buku bahasa Indonesia. Sudah dibuka? Di situ ada berita yang menerangkan tentang kondisi hutan di Kalimantan Tengah yang rapuh. Nah, itu judulnya adalah saatnya melirik hutan Kalimantan Tengah yang rapuh. Nah, Kalteng itu panjangan dari Kalimantan. Oke. Sekarang kalian baca berita yang di halaman 128 itu sampai selesai. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya menanyakan sesuatu yang ada di dalam teks berita tersebut. Silakan dibaca. Oke, sudah selesai? Oke, setelah selesai membaca teks berita di halaman 128 tersebut, kita akan belajar bertanya tentang berita yang telah kita baca. Nah, kita telah belajar tentang pertanyaan yang ada di teks berita, yaitu 5W plus 1H, atau yang biasa kita sebut dalam pelajaran yang lalu itu adik simbal. Siapa yang tahu kepanjangan adik simbal? Ya, siapa? Tetap jelaskan apa itu adik simbal. Adik simbal itu adalah singkatan dari A, apa, misalnya contohnya peristiwa apa yang terjadi. Dua, di mana, contohnya di mana peristiwa yang terjadi. Soalnya siapa, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana terjadi peristiwa tersebut? Oke, adik simbal itu adalah singkatan dari adik simbal. A itu apa? D itu di mana? Terus K itu terus C itu terus ba itu terus sudah.
Tadi mengapa? Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal yaitu adik Simba untuk menanyakan ya, teks yang berkaitan dengan teks berita di dalam buku tersebut. Oke, sekarang kita akan latihan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan berita tersebut. Kalian buat tugas yaitu membuat pertanyaan contoh adik Simba tersebut dengan mengikuti teks berita yang ada di buku halaman 128. Misalkan apa yang terjadi, apa peristiwa yang terjadi. Nah, di situ kan beritanya peristiwa apa yang terjadi? Di situ kebakaran. Nah, itu contohnya. Salah satu contoh dari pertanyaan adik Simba tadi. Apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan itu ya. Di mana, terus contoh yang selanjutnya di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Kalau di buku itu peristiwa yang terjadi di mana? Di Kalimantan. Nah, seperti itu. Nanti kalian buat apa peristiwa yang terjadi. Kemudian kalian jawab kondisi berita itu menerangkan tentang apa. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi. Nah, kalau di mana peristiwa itu terjadi berarti dia menerangkan sesuatu tempat dia berasal atau tempat di mana kejadian itu terjadi. Mengerti? Nah, silakan dibuat 5 pertanyaan dengan contoh adik Simba tersebut dalam berita halaman 128. Oke? Contohnya itu tadi, apa peristiwa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi. Nah, silakan dibuat soal, kemudian menjawab dengan berita yang ada di halaman 108. Silakan. Oke, sekarang karena kita membuat pertanyaan dalam tes berita, nanti yang satu bangku berpasangan 2 orang membuat 5 pertanyaan itu. Nanti yang menjawabnya adalah kelompok lain. Nanti kamu dibagi kelompok dengan satu bangku itu 2 orang kan? Nah, berarti ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Nah, nanti kita ada yang bertanya, kemudian kelompok lain yang menjawab. Oke? Kita buat 2 pertanyaan saja udah. 2 pertanyaan dulu, yaitu peristiwa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi.
Sudah dibuat? Sudah? Oke. Hanya 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama tadi, apa peristiwa yang terjadi? Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Oke, sekarang kelompok tetap. Kalian yang bertanya, kemudian nanti ada yang menjawab. Oke, kelompok lain yang menjawab. Nah, 1 pertanyaan dulu untuk kelompok tetap dulu. Apa peristiwa yang terjadi pada berita tersebut? Oke, siapa kelompok mana yang mau menjawab? Kelompok yang lain. Alvin, dijawab, coba dijawab. Tadi pertanyaan tetap tadi apa? Apa peristiwa yang terjadi pada berita tersebut? Nah, apa peristiwa yang terjadi pada berita tersebut? Jawabannya? Kebakaran. Nah, kebakaran. Apakah betul jawabannya kebakaran? Betul. Terus yang kedua, siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok mana lagi? Yuk, kelompok kamu. Tadi contohnya apa? Yang kedua, pertanyaannya? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa yang menjawab? Siapa yang mau menjawab? Kelompok mana? Ayo, lihat. Di mana? Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya di Kalimantan Tengah. Apakah benar jawabannya? Oke, benar semua ya jawabannya. Kemudian kita telah mengetahui bahwasanya adik Simba itu adalah pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi teks berita. Nah, telah kita pelajari atau telah kita praktekkan dan sama-sama kita mengetahui bahwasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 5W plus 1H yang digunakan untuk bertanya dalam teks berita. Tadi sudah kita laksanakan soal-soal. Kemudian bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik dari sebuah berita. Nah, bagaimana cara kita membuat pertanyaan yang baik dalam sebuah berita itu? Kita harus meneliti atau membaca dulu teks berita tersebut. Oke? Kemudian kita akan tahu bagaimana kita harus bertanya dengan sesuai dalam teks berita tersebut. Bagaimana, apa, siapa, di mana. Nah, dalam posisi-posisi pertanyaan-pertanyaan adik Simba atau 5W plus 1H tersebut itu memiliki posisi yang berbeda-beda. Kalau dia apa, contohnya tadi apa yang peristiwa yang terjadi, berarti dia menanyakan peristiwa yang terjadi. Kemudian apa lagi? Di mana? Nah, kalau dia menanyakan di mana peristiwa itu terjadi, misalkan, berarti tempat terjadinya peristiwa itu di mana. Nah, kalau kalian telah membaca berita atau teks berita yang ada di dalam buku, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengerti? Nah, selanjutnya setelah di mana lagi? Adik siapa? Nah, contohnya siapa yang melakukan atau pelaku dalam berita tersebut. Nanti kalau misalkan ada contohnya di dalam buku kalian itu teks berita, siapa saja yang bersangkutan atau yang berkomitmen dalam teks berita tersebut bisa kalian jawab dengan cara membaca teks berita tersebut. Kemudian setelah siapa? Bagaimana? Contohnya bagaimana terjadinya peristiwa itu. Berarti dia menanyakan sesuatu yang rinci, bahwasannya peristiwa yang terjadi itu bagaimana. Nanti rentetan-rentetannya itu dijelaskan dengan cara kita menjawabnya. Kemudian bagaimana adik Simba. Nah, selesai ya. Nah, selanjutnya kalian akan membuat
soal mandiri di rumah dengan membuat 5 pertanyaan, kemudian dijawab sendiri dengan mencari teks-teks yang ada di berita. Boleh kalian pakai buku mata pelajaran, boleh kalian memakai buku-buku koran atau dan yang lain sebagainya. Asalkan itu berupa berita. Berita itu kemarin apa berita? Berita itu adalah hal yang menunjukkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalau dia tidak benar-benar terjadi berarti dia bukan berita. Bisa itu novel, bisa cerita fiksi atau dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Ngerti? Oke. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa. Ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa. Doa mulai.